Halo guys, kembali lagi bersama saya di Artificial and Fact Channel. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas hipergeometrik dan cara menyelesaikannya menggunakan software SPSS, Excel, dan rumus kombinasi. Teman-teman tahu tidak apa sih definisi atau pengertian dari distribusi hipergeometrik? Jadi, pengertian atau definisi dari distribusi hipergeometrik merupakan distribusi data diskrit. Apa sih data diskrit itu? Data diskrit adalah informasi yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan tidak dapat dibuat lebih presisi. Informasi diskrit ini hanya berisi sejumlah nilai yang mungkin terbatas. Nah teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa distribusi hipergeometrik adalah bentuk probabilitas tanpa pengembalian atau dalam bahasa Inggris disebut without replacement. Mengapa sih disebut without replacement atau tanpa pengembalian? Nah, disebut without replacement atau tanpa pengembalian karena setiap pencuplikan atau sampling data yang telah diamati tidak dimasukkan kembali dalam populasi semula. Nah teman-teman, kemudian pemakaian distribusi hipergeometrik ini dapat kita pakai ketika kita ingin menghitung jumlah barang dagangan yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah besar kiriman, atau ketika kita ingin menghitung jumlah orang-orang yang kita temui dalam hidup kita dengan bernama Joko, Tony, dan Tono atau sebagainya. Nah selanjutnya ketika kita ingin menghitung jumlah penny atau sen, atau biasa orang Indonesia itu sebutnya dengan koin yang terambil dari dalam kendi. Kemudian, kapan sih kita menggunakan distribusi hipergeometrik? Jadi, kita akan menggunakan distribusi hipergeometrik ini ketika probabilitas sukses tidak lagi sama dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Mengapa demikian? Karena penarikan sampel dilakukan tanpa pemulihan. Yang kedua, sebuah sampel dipilih dari populasi yang terbatas tanpa pengembalian. Dan yang ketiga, jumlah sampelnya N kecil lebih dari 5% jumlah populasi N besar. Sehingga cocok untuk populasi yang kecil. Adapun asumsi-asumsi distribusi hipergeometrik. Yang pertama, dilambangkan N kecil itu merupakan sampel acak dengan item, sedangkan N besar merupakan sampel acak yang diambil tanpa dikembalikan dari populasi item. Yang kedua, lambang K kecil itu diklasifikasikan sebagai sebanyak item keberhasilan, sedangkan N besar min K diklasifikasikan sebagai kegagalan. Ciri-ciri distribusi probabilitas hipergeometrik. Yang pertama, hasil pada setiap percobaan dari suatu eksperimen digolongkan satu dari dua kategori yang saling lepas, yaitu keberhasilan ataupun kegagalan. Yang kedua, variabel acaknya adalah jumlah keberhasilan pada sejumlah percobaan. Yang ketiga, percobaan-percobaan itu tidak saling bebas. Yang keempat, kita asumsikan bahwa kita mengambil contoh dari suatu populasi terbatas tanpa pengembalian dan N kecil per N besar 0,05. Jadi, probabilitas keberhasilan berubah pada setiap percobaan. Dan yang kelima, jumlah keberhasilan dalam populasi atau dilambangkan K kecil diketahui. Nah teman-teman, berikut merupakan rumus distribusi hipergeometrik. Dengan rumus P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan H dikali X, N besar, N kecil, K sama dengan kombinasi X dari K, kombinasi N besar min K, N kecil min X dibagi kombinasi N kecil dari N besar. Dengan keterangan rumusnya yaitu N besar merupakan ukuran populasi, N kecil ukuran sampel, K merupakan banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X-nya merupakan banyaknya peristiwa sukses. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Dengan pertanyaan, sebuah kotak berisi 50 bola lampu, 5 diantaranya pecah.
Apabila diambil 4 bola lampu, berapa probabilitas 2 diantaranya? Dari pertanyaan tadi, maka diketahui N besarnya itu sama dengan 50, N kecilnya sama dengan 4, K-nya sama dengan 5, dan X-nya sama dengan 2. Ditanya, berapakah probabilitasnya? Pertama, saya akan menyelesaikannya menggunakan rumus kombinasi. Rumusnya adalah P dalam kurung X sama dengan H dalam kurung X, N besar, N kecil, K sama dengan kombinasi X dari K, kombinasi N besar min K, kombinasi N kecil min X, dibagi kombinasi N kecil dari N besar. Kemudian kita masukkan data yang ada ke dalam rumus. P dalam kurung X-nya itu sama dengan 2, sama dengan kombinasi 2 dari 5, kombinasi 50 min 5, kombinasi 4 min 2 dibagi kombinasi 4 dari 50. Kombinasi 50 min 5 maka menjadi kombinasi 45, kombinasi 4 min 2 maka menjadi kombinasi 2. Jadinya kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 45 dibagi kombinasi 4 dari 50. Ini dicari dengan menggunakan rumus faktorial, maka didapatkan 10 dikali 990 dibagi 230.300 mendapatkan hasil 9.900 dibagi 230.300, maka menjadi nilainya adalah 0,043. Selanjutnya menggunakan software SPSS. Klik pojok kiri bawah yaitu variable view. Pada table name nomor 1 kita ketik X, kemudian pada table name nomor 2 kita ketik probabilitas. Kemudian kita klik pojok kiri bawah yaitu data view. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. X-nya kita isi tadi sesuai dengan data yaitu 2, probabilitas. Kemudian kita cari kata transform. Kemudian kita klik kata transform tersebut. Selanjutnya kita klik compute variable. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pada function group kita cari PDF dan non-central PDF. Pada function and special variable kita cari PDF hypergeometric. Mengapa hypergeometric? Karena materi yang kita bahas itu yaitu hypergeometric. Pada target variable kita ketik probabilitas. Selanjutnya kita mengisi data. Pada tanda tanya pertama itu kita mengisi dengan X, dan tanda tanya kedua itu diisi dengan data N yaitu 50, dan tanda tanya ketiga N kecil sama dengan 4, dan tanda tanya terakhir diisi dengan data K yaitu bernilai 5. Setelah itu kita tekan OK. Kemudian OK lagi, maka akan muncul data yaitu dengan nilai 0,42 sekian-sekian. Kemudian kita pindah lagi ke pojok kiri bawah yaitu variable view. Kita naikkan 3 angka di belakang koma. Kita ganti desimalnya menjadi 3 angka di belakang koma. Pindah ke data view lagi, maka hasilnya 0,43 sesuai dengan penyelesaian pertama yang saya gunakan. Berikut ini merupakan hasil dari penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua. Contoh soal kedua dengan pertanyaan 5 bola dipilih secara acak dari 3 bola merah dan 5 bola putih. Peluang banyaknya 2 bola merah yang terpilih adalah. Dari data ini maka diketahui N besarnya itu sama dengan 8, N kecilnya 5, K-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 2. Ditanya probabilitasnya. Berikut ini saya akan menyelesaikan soal itu dengan menggunakan Excel. Nah, karena data sudah diketahui, kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan hypegeom.dis dalam kurung nilai dari X, koma nilai dari N kecil, koma nilai dari K, koma nilai dari N besar, koma karena kita mencari probabilitasnya maka di koma kita ketik false dalam kurung, maka menghasilkan nilai 0,536.
Selanjutnya menyelesaikan menggunakan software SPSS. Kemudian kita membangun data dengan mengisi variable view seperti contoh nomor 1. Kemudian data view-nya kita klik dengan X-nya adalah 2. Kemudian klik probabilitas, klik transform, kemudian compute variable, dan akan muncul seperti ini. Kita tekan function groupnya dengan PDF dan non-central PDF. Sedangkan function and special variable-nya kita cari PDF hypergeometry. Kemudian target variabelnya kita ketik dengan probabilitas. Kita isi datanya, pertama X di koma, N besarnya adalah 8, sedangkan N kecilnya adalah 5, dan terakhir K-nya adalah 3. Kemudian kita klik OK, kita klik OK lagi, maka akan muncul data atau hasil sebagai berikut. Nilainya 0,53 sekian-sekian. Kita ingin menghasilkan 3 angka di belakang koma, kita tekan pojok kiri bawah yaitu variable view. Kemudian bagian probabilitas desimalnya kita naikkan menjadi 3 angka di belakang koma. Kemudian kita balik lagi ke data view, maka hasilnya adalah 0,536. Walaupun menggunakan dua cara yang berbeda, yaitu satu menggunakan software SPSS dan satu menggunakan software Excel, maka hasilnya tetap sama. Selanjutnya, contoh soal nomor 3 dengan pertanyaan seorang manajer personalia mengambil secara random 3 surat dari seluruh surat yang ditulis karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaannya, dengan anggapan bahwa 4 dari 10 karyawan tersebut berasal dari bagian keuangan. Tentukan probabilitas bahwa 2 dari 3 tersebut dari karyawan bagian keuangan. Dari data ini maka diketahui N besarnya sama dengan 10, N kecilnya sama dengan 3, K-nya sama dengan 4, dan X-nya sama dengan 2. Tanya probabilitasnya. Nah, berikut saya akan menggunakan rumus kombinasi. Dengan rumus P dalam kurung X sama dengan X kecil sama dengan H dikali X, N besar, N kecil, K sama dengan kombinasi X dari K, kombinasi N besar min K, kombinasi N kecil min X, per atau dibagi kombinasi N kecil dari N besar. N besar min K-nya bernilai 10 min 4, sedangkan N kecil min X-nya bernilai 3 min 2, dan kombinasi X dari K-nya adalah 4 dan 2, dibagi kombinasi N kecil dari N besar yaitu 10 per 3, sama dengan 10 kurang 4 sama dengan 6, 3 kurang 2 sama dengan 1, dikali 42 dibagi 10/3, kemudian diselesaikan menggunakan rumus faktorial sehingga mendapatkan 6 dikali 6 dibagi 120 sama dengan 0,30. Selanjutnya saya ingin teman-teman coba deh selesaikan soal nomor 3 ini secara mandiri menggunakan software SPSS. Apakah jawabannya akan sama dengan cara menggunakan rumus kombinasi atau jawabannya akan berbeda? Jika sudah temukan hasilnya, jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Nah, sekian sudah hasil penjelasan saya. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini adalah distribusi probabilitas hipergeometrik terjadi apabila populasi terbatas dan sampel yang diambil secara acak dilakukan tanpa pengembalian. Nah teman-teman, thank you for watching dan jangan lupa like, comment, and subscribe serta tetap stay tune karena bakalan ada penjelasan materi-materi berikutnya loh. Bye!